Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu aidan thumma awrathnal kitaba alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidu wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kita taklim, kita ngaji firman Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah malam ini kita akan kaji firman Allah Subhanahu wa taala surat Fatir, surat yang ke-35 pada ayat yang ke-32. Surat Fatir, surat 35 pada ayat yang ke-32. Salawat salam nantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum muslimin rahimakumullah. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala surat Fatir ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidu wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab Al-Quran itu kami wariskan pada orang-orang yang terpilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang mendolimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan, kebajikan dengan izin Allah. Yang demikian itu merupakan karunia Allah yang sangat besar. Assalamualaikum muslimin rahimakumullah, bahwa Al-Quran kitab yang mulia, kitab yang manfaatnya sangat agung untuk kita semua, ya, seperti yang juga disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra itu, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi kalau kita ingin membedah Al-Quran, sesungguhnya fungsi Al-Quran ini sangat luar biasa. Ya, mungkin fungsi yang paling kita hafal itu di surat Al-Baqarah itu. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk. Ya, ini yang paling, dan kita sudah hafal sekali itu. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin gitu. Tapi ada ayat lain yang sebenarnya ayat ini juga satu rangkaian yang mungkin kita baca pada saat qiyamul lail atau pada saat sholat tahajud itu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, dan seterusnya. Kemudian ada wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi syifa. Ya, menjadi obat, menjadi penawar. Ya, menjadi obat bagi lima fis sudur. Syifaa'ul lima fis sudur. Jadi penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit yang ada di dalam dada kita ini ya bisa diterapi, bisa diobati dengan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa' wa rahmatun lil mu'minin, dan juga menjadi rahmat.
Jadi Quran itu petunjuk, Quran itu adalah obat, Quran itu adalah rahmat, Quran itu adalah furqan. Ya, Quran itu adalah furqan. Quran itu adalah nur, cahaya. Tetapi kemudian bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran? Nah, ini yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ya firman-Nya di dalam surat Fatir ayat 32 ini. Bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran itu? Summa aurasnal kitab. Kemudian kami wariskan Alkitab, hadal kitab, hada Al-Quran, ya, alladzina astafaina, kepada orang-orang yang telah kami pilih. Siapakah ini? Para mufassir mengatakan yang dipilih oleh Allah min ibadina, di antara hamba-hamba kami, ini adalah umat Muhammad. Jadi kita semua. Jadi umat Muhammad ini diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, yang Al-Qur'an itu musaddiqal lima baina yadai. Jadi Al-Qur'an itu musaddiqal lima baina yadai. Membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Berarti Taurat, Zabur, Injil. Ya, bagi kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya sesungguhnya itu adalah kitab-kitab yang kita yakini hadza min indillah, bahwa ini dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Quran membenarkan itu semua. Tetapi yang kita dituntut oleh Allah untuk mempercayainya itu adalah Al-Quran. Percaya dalam pengertian ada yatlunahu haqqa tilawati. Jadi kita percaya kepada Al-Quran itu meliputi harus itu, yatlunahu haqqa tilawati. Harus mau membacanya dengan sebenar-benar tilawah. Warattilil Qur'ana tartila. Ya, dibaca Al-Quran itu dengan tartil. Ada haqqa tilawah, ada tartil gitu. Nah, maka mengimani Al-Quran itu berarti dimulai dari, ya, selain meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa, petunjuk untuk manusia, sebagai syifa, sebagai rahmat, sebagai furqan, sebagai nur gitu. Ya, kita setelah mengimani itu, kita dituntut untuk membacanya. Nah, membacanya ini penting gitu. Jadi mengimani Quran itu berarti juga harus membaca. Nah, membaca Allah perintahkan yatlunahu haqqa tilawati, sebenar-benar tilawah, atau dibaca dengan tartil. Ya, dibaca dengan benar, dibaca dengan baik, dibaca dengan sebagaimana Rasulullah dan para sahabat memberikan contoh bagaimana membaca Al-Quran itu. Bagaimana Rasulullah membaca Al-Quran? Rasulullah indah suaranya gitu. Bagaimana para sahabat baca Al-Quran? Para sahabat kalau baca Al-Quran enak suaranya juga gitu. Karena Rasulullah juga perintahkan zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasi Al-Quran itu dengan suara-suara kamu. Berarti yang dituntut membaca Quran itu ya suaranya yang enak begitu. Jangan sampai baca Quran kalah enak dengan karaokean. Kalau nyanyian enak tapi begitu baca Al-Quran basil-basil gitu kan. Baca Quran wacu balu begitu. Nah, jadi ya sikap kita terhadap Al-Quran itu mulai bacanya harus benar itu. Nah, nanti begitu. Dan setelah baca, kemudian kita memahami isinya, mengerti isinya. Setelah mengerti isinya, kemudian kita mengamalkan isinya. Setelah mengamalkan isinya, kemudian kita membela, memperjuangkan, mendakwakan apa yang ada di dalamnya. Nah, itu nanti termasuk yang golongan yang disebut terakhir tadi itu, sabiqum bil khairat, nanti di situ. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, faminhum dhalimul linafsi. Di antara mereka, ya, orang yang diberikan warisan Alkitab ini, ada yang dhalimul linafsi. Mereka berbuat dolim, mereka berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri. Apa bentuknya? Dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi mereka tidak melakukan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah kepada mereka. Jadi apa yang wajib tidak dilaksanakan,
Ya, apa yang diharamkan Allah justru malah dikerjakan. Itu termasuk dhalimul nafsi. Ya, jadi Ibnu Katsir menjelaskan bahwa bentuk dhalim itu diantaranya adalah itu. Nah, kemudian wa minhum muqtasidun. Di antara mereka ada yang pertengahan. Jadi naik, jadi bukan dhalim, naik derajatnya ini gitu. Ya, derajatnya lebih baik gitu. Siapakah dia? Dijelaskan oleh Ibnu Katsir, yang muqtasidun itu adalah orang yang al-mu'addilil wajibat. Mereka yang melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Gitu. Jadi apa yang wajib-wajib dilaksanakan. Ya, ajaru bilil muharrimat, yang haram-haram ditinggalkan. Ya. Kemudian juga meninggalkan apa yang sebenarnya juga diperbolehkan. Artinya mustahabat itu. Jadi ini golongan yang tasidun. Jadi paling tidak mereka ini ya perintahnya dilaksanakan, larangannya ditinggalkan. Kalau yang dhalimul nafsi tadi itu ya perintah-perintah yang wajib ditinggalkan, yang haram-haram malah disasar. Nah itu yang dhalimul nafsi gitu. Nah kemudian wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Ya. Mereka siapa? Al-fa'ilul wajibat wal mustahabbat. At-tariqul muharrimat. Jadi yang dimaksud dengan sabiqum bil khairat di sini adalah orang yang melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang sunnah, yang wajib, yang sunnah dilaksanakan. At-tariqul muharrimat, yang haram-haram ditinggalkan, termasuk wal makruhat. Termasuk yang makruh pun ditinggalkan. Itu golongan sabiqum bil khairat itu. Masyarakat muslimin rahimakumullah, ada satu penafsiran yang barangkali perlu juga kita ketahui seperti dikatakan oleh Ali ibni Abi Thalha an ibni Abbas fi qawli summa awrasnal kitabal ladzi nastafaina min ibadina. Kata Ibnu Abbas, qala hum ummatun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas. Jadi yang dimaksud dengan min ibadina alladzina nastafaina min ibadina itu adalah hamba-hamba Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua gitu. Ya, kita semua ini gitu. Kemudian warathahumullah kulla kitabin anzalahu, dan Allah mewariskan ya semua kitab yang Allah turunkan padanya. Jadi kita ini dapat warisan kitab banyak. Ya, warisan kitab yang utama adalah Al-Qur'an. Tetapi ada kitab-kitab yang juga diwariskan, tetapi kita tidak dianjurkan untuk menelaah, untuk mengkaji gitu. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil itu. Itu yang termasuk gandengan daripada kitab-kitab tadi itu kan menurut Ibnu Abbas itu. Tapi jenengan tidak perlu repot ngurusi apa, sibuk untuk belajar Taurat, sibuk belajar Zabur, sibuk belajar Injil gitu kan. Nanti repot ngurusi kitab-kitab itu, kitab PDW enggak kaurus gitu kan. Silakan aja, enggak usah semua orang itu. Ada yang mungkin ya mengambil porsi itu. Ya, karena mungkin nanti terkait dengan masalah keilmuan yang lain ini gitu kan. Silakan, ada yang mana perbandingan, untuk perbandingan agama nanti begitu. Ya, kajian-kajian kitab terdahulu gitu. Tapi untuk kita, Al-Qur'an ini yang penting. Gitu. Al-Qur'an ini yang penting. Karena ini yang utama bagi kita gitu. Ya. Ini yang utama. Jadi bukan kitab-kitab yang lain gitu. Kemudian fadzalimuhum yughfar lahu. Maka orang yang dolim di antara mereka, ya kata Ibnu Abbas dalam tafsirnya, yughfar lahu, dia diampuni oleh Allah gitu. Jadi masih ada peluang untuk diampuni oleh Allah yang dolim-dolim ini gitu. Ya. Wa muqtasiduhum yuhasabu hisaban yasira. Adapun yang muqtasid, yang pertengahan tadi itu, kata Ibnu Abbas, dia adalah orang yang akan dihisab oleh Allah dengan hisaban yasiran. Dengan hisab yang gampang. Hisab yang mudah. Seperti ayat, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Maka adapun orang yang menerima kitab dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu an,
Orang yang muktasid atau orang yang pertengahan itu adalah orang yang nanti di akhirat akan mendapatkan hisab yang mudah. Ya. Kemudian wasabikum, adapun orang yang sabikum bil khairat tadi itu yadkhulul jannah bighairi hisab. Mereka akan masuk surga dengan tanpa hisab. Masya Allah gitu kan. Makanya ini porsi untuk umat Rasulullah gitu. Jadi makanya di dalam ada satu riwayat ya dari At-Tabrani, wa qala Abul Qasim At-Tabrani, hadis yang cukup panjang, an Ata'in Ali bin Abbasin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala dzata yaum syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku, kata Rasulullah, syafaatku itu adalah untuk orang-orang yang ahli dosa besar min ummati, di antara umatku gitu. Jadi dosa besar selain syirik itu masih memungkinkan nanti mendapatkan syafaat Rasulullah. Ya, tapi tentu dengan catatan, dengan catatan kita di dunia tetap harus senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena di dalam surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah." Gitu, ya kan? Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, la taqnatu mir rahmatillah. Kalian jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Allah akan mengampuni dosa-dosa semua. Gitu. Nah, di surat An-Nisa ayat 48 memang disebut An-Nisa 48. Jadi kan bisa baca, Pak, An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha gitu. Ya, An-Nisa 48. Nah, di An-Nisa 48 ini ada cukup jelas di sana bahwa yang tidak diampuni oleh Allah itu dosa apa? Jelas, monggo. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena syirik kepada Allah. Dan dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendaki. Ya. Barang siapa menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Ya, jadi jelas kalau dosa syirik kayak begitu tadi itu. La yaghfiru ayyusyraka bi. Allah tidak akan mengampuni dosa karena menyekutukan Allah gitu. Lah terus gimana kalau mereka bertobat? Syaratnya harus taubatan nasuha. Setelah itu sudah tidak lagi melakukan kesyirikan. Gitu. Ya, itu. Yang kedua, betapa beratnya dosa-dosa syirik itu. Di surat Az-Zumar 39 ayat 65. Gitu. Ya, surat 39 ayat 65. Surat Az-Zumar. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Silakan. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. Jika engkau syirik kepada Allah, pasti tidak diragukan lagi. Hapus, hilang amal-amalmu. Dan tentu engkau termasuk orang yang rugi dunia akhirat. Ya, jadi orang yang menyekutukan Allah itu resikonya amalnya akan rusak semua. Gitu. Jadi makanya tidak bisa macam-macam kalau sudah ngomong masalah tauhid itu. Jadi syirik itu hancur sudah amalan-amalan yang lain, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Gitu. Ya, termasuk juga yang pernah dinasihatkan Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya. Ya Bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahumun nar wa ma lidzalimina min ansar. Ya, insyaallah ada dalam surat Al-Maidah itu ya ayat 72 insyaallah itu ya. Jadi Nabi Isa nasihat kepada kaumnya, wahai Bani Israel, sembahlah Allah. Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Allah itu Tuhanku dan juga Tuhan kamu. Kenapa harus menyembah Allah? Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Karena sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, Allah haramkan surga. Allah haramkan surga, wa ma'wahumun nar, dan nanti tempat kembalinya adalah neraka. Wa malizzalimina min ansor,
orang-orang yang dolim, orang-orang yang syirik itu nanti tidak akan ada penolongnya. Nah itu maka yang harus kita jaga, harus kita ketahui, jangan sampai ya iman kita ternodai oleh kesyirikan. Tauhid kita jangan sampai ternodai oleh kesyirikan gitu. Ya. Nah, jadi kalau menurut hadis ini ya atau Brown ini jelaskan bahwa syafaati li ahlil kabair min ummati. Bahwa syafaatku itu nanti akan mengena juga kepada orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar itu di antara umatku. Yang dulu mereka sudah pernah bertobat sudah begitu. Ya. Jadi tidak tertutup sama sekali karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, nah ternyata menjadi umat Rasulullah itu kan istimewa ya. Jadi umat Rasulullah itu istimewa loh sebenarnya gitu. Makanya dikasih Al-Quran kok tidak mau itu kan ya keterlaluan loh ya itu. Keterlaluan banget loh ya dikasih Quran tidak mau loh. Padahal ini umat istimewa loh itu kan. Ya, yang dolim-dolim aja masih memungkinkan sekali masih mendapatkan rahmat Allah loh gitu. Ya, ya makanya jangan ragu-ragu gitu. Kemudian Ibnu Abbas menjelaskan wadzalimu li nafsi, adapun orang yang dzalimu li nafsi itu sama dengan ashabul a'raf. Ashabul a'raf. Ya, kalau dalam surat Al-A'raf itu diceritakan juga bagaimana nanti posisi ashabul a'raf itu. Yadkhulunal jannah bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka semua nanti akan masuk surga dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, walaupun juga ada ahlu tafsir juga yang mengatakan yang ini juga agak keras banget kalau ini. Kalau menurut untuk kehati-hatian saya kira juga baguslah ini gitu. Seperti Mujahid, ya. Seperti Ibnu Abbas juga di dalam riwayat yang lain menjelaskan begini. Faminhum dzalimun nafsi qala huwal kafir. Nah, artinya begitu. Jadi dzalimun nafsi itu berarti mereka adalah orang yang kafir. Enggak percaya sama sekali. Ada lagi Mujahid mengatakan famin dzalimun nafsi itu hum ashabul masy'amah. Masih ingat ashabul masy'amah? Di surat apa kita menemukan istilah ashabul masy'amah? Surat Al-Waqi'ah. Di surat Al-Waqi'ah itu golongan manusia dibagi tiga juga. Yang pertama adalah as-sabiqun as-sabiqun. Ya, yang pertama adalah ashabul yamin, golongan kanan. Yang kedua ashabul masy'amah. Yang ketiga adalah as-sabiqun as-sabiqun. Gitu. Jadi ada golongan kanan, ada golongan kiri. Kemudian yang ketiga adalah golongan as-sabiqun as-sabiqun. Kalau dalam ayat ini adalah sabiqum bil khairati bi'idnillah. Orang yang berlomba-lomba di dalam urusan Allah bi'idnillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala Malik an Zaid bin Aslam wal Hasan wa Qatadah faminhum dzalimun li nafsi itu wal munafiq. Kalau sudah kena tafsir yang begini-begini ini harus hati-hati juga. Ya. Tadi tafsir yang masih longgar itu kan ya masih memberikan peluang kita ya bisa gitu ya. Bertobatlah begitu ya. Kalau sudah kena yang begini, kata Zaid bin Aslam, Hasan, Qatadah, dhalimul nafsi itu orang munafik. Itu orang munafik. Ada yang mengatakan itu adalah kafir. Itu adalah ashabul masy'amah, itu golongan kiri itu. Kalau golongan kiri jelas tempatnya di mana kan begitu. Nah, terus bagaimana? Ya tentu jawabannya wallahu a'lamu bis. Allah yang lebih tahu. Tapi yang pasti ya kita punya kesempatan menjadi faham gitu. Oh, ternyata begini ya gitu. Nah, jadi faminhum dzalimun li nafsi. Tafsir ini atau ayat ini kalau coba kita tarik dalam kehidupan kita yaumiyah, sehari-hari kita. Mungkin tafsir yang paling yang lebih terapan untuk kita semua gitu. Dzalimun li nafsi itu kira-kira yang bagaimana itu? Ya saya nggak Arab Quran belas itu ya. Saya nggak Arab Quran gitu. Nah, orang yang tidak mau dengan Quran itu siapa gitu? Macam-macam tadi disebut itu. Ya. Makanya kalau dalam sikap kita bisa lihat nanti. Ya, bagaimana sikap
mereka terhadap Al-Quran, terhadap ayat-ayat Allah. Gitu. Karena ini menyangkut masalah akibat. Ya. Silakan Bapak Ibu lihat nanti di surat Al-A'raf. Ya, surat Al-A'raf ayat yang ke-146. Al-A'raf ayat 146. Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa iyyara kulla ayatin la yu'minu biha wa iyyara sabila rusdi la yattakhidhuhu sabila wa iyyara sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Ayat 146. Al-A'raf ayat 146. Bon, ketemu? Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka juga tidak menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian itu karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lengah terhadapnya. Ya. Perhatikan teks ayatnya. Sa'asrifu an ayati. Ya. Akan aku palingkan dari ayat-ayatku. Oh, mantep nek ngeten gitu. An ayati, dari ayat-ayatku. Siapa? Alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Jadi yang akan dipalingkan oleh Allah dari ayat-ayatnya itu adalah alladzina yatakabbaruna fil ardi. Mereka yang orang-orang yang berlagak sombong di muka bumi. Siapa orang yang sombong itu? Tidak mau kebenaran, radul haq. Siapa itu orang sombong? Hum tunas. Orang yang meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Jadi makanya harus berhati-hati juga kepada orang yang ngaji, jenengan jangan coba-coba loh itu. Kan ada model-model juga di antara kita itu ngaji kuwi nek duduk kiai ini gak gelem. Ada enggak begitu? Loh ada juga ya. Di Surabaya ada enggak? Loh ada juga itu ya. Kalau bukan ustadznya enggak mau dia. Tapi kalau itu ustadznya, rombongan, datang semua gitu. Tapi kalau bukan ustadz dari golongannya, buyar. Loh, coba bayangkan itu. Ada enggak ngaji yang model seharusnya seperti ini gitu kan? Tidak ada. Nanti kalau kita kaji Al-Quran ini, tidak ada orang yang disebut ulul albab itu alladzina yastami'unal qawla. Disifatkan Allah seperti itu. Adalah mereka orang-orang yang mau mendengarkan al-qaul, perkataan-perkataan yang baik itu. Fayattabi'una ma ahsana. Kemudian mereka mengikuti yang terbaik dari itu. Artinya apa? Tidak ada sikap berpaling, menjauh, meremehkan orang, tidak ada begitu. Ya kalau ngaji siapapun yang ngaji, siapapun yang membacakan ayat-ayat Allah ya didengarkan. Karena perintahnya wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau ingin mendapatkan rahmat, dengarkan, perhatikan. Ya jangan kemudian berpaling gitu, meninggalkan orang yang membaca Al-Qur'an. Ya, apalagi dengan meninggalkan, dengan menyombongkan diri, berbahaya sekali. Nah, jadi kalau umat ini masih ada kelompok-kelompok yang model begini, ini berbahaya ini sebenarnya gitu. Nanti bisa-bisa termasuk yang akan dipalingkan oleh Allah ini. Karena ya takabbaruna fil ard tadi itu. Mereka berlaku sombong. Loh, sombongnya bagaimana? Raddul haq wa hum tunas itu. Ya. Ini kajian kita masih belum masih dalam, sebenarnya masih ada hal yang nanti harus kita kaji gitu. Jadi walaupun ngaji kita ayat 32 sampai 34, ya mungkin pertemuan pertama kita ini masih belum cukup. Ya, belum cukup. Nanti ada hal lain kita akan coba ungkap. Ada apa sebenarnya di dalam ayat ini kok menarik sekali gitu kan.
Nah, tapi gini sebagai pembuka kita ngaji nih gitu kan. Jadi jangan sampai kemudian kita salah di dalam menyikapi Al-Quran. Al-Quran itu siapapun yang membacakan, siapapun yang mengajarkan, itu harus didengarkan, diperhatikan. Agar tidak sampai nanti kita dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Al-Quran. Ini. Nah, kalau bukan kelompoknya tidak mau, kalau bukan gurunya tidak mau, ya dia hanya mau kalau gurunya yang mengajarkan. Waduh, berbahaya ini gitu. Ya, jadi ta'assub itu sudah berbahaya banget ini. Ta'assub orang ini juga berbahaya itu. Ya, apa itu man mata ala asobiyah itu. Ya, mata mitatan jahiliyah. Mati karena fanatisme itu jahiliyah loh itu. Ya, bahaya di situ. Bisa jahiliyah kematian kita. Ya, resiko di dunia seperti ini. Dipalingkan oleh Allah. Ya. Wa iyyara kulla ayatin la yu'minu biyah. Mereka setiap ini melihat ayat-ayat Allah tidak percaya dia. Tidak ngimani gitu. Masa? Meragukan. Masih meragukan terhadap ayat-ayat Allah gitu. Wa iyyara sabilal rusdi la yattakhidhu sabila. Tahu jalan yang benar tidak diambil. Ya, dicuekin. Ya, jalan yang benar dicuekin itu. Tapi wa iyyara sabilal ghayy yattakhidhu sabila. Kalau ada jalan yang bengkok, jalan yang sesat malah diikuti. Ya, ini bahaya. Ini orang-orang yang akan dipalingkan Allah dari ayat-ayatnya diantaranya jelas seperti ini gitu. Jadi karena itu masalah muslimin rahimakumullah, mari kita menata hati di dalam majelis itu. Ya, menata hati ya bahwa kita datang, kita ngaji itu bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa, kecuali hanya karena Allah. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini adalah satu ibadah gitu. Ya. Adapun kemudian kita ternyata masih ada kesulitan-kesulitan di dalam perkara ngaji, itu saya pikir sesuatu hal yang biasa, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Ya, pada saatnya nanti kita mesti akan menemukan. Yang penting, ya, yang kita sudah dengar itu adalah satu perintah, laksanakan perintah itu. Kalau memang itu larangan, tinggalkan. Biar tidak termasuk yang dolimul linafsi. Dolimul linafsi ini ngaji gak ngaji pancet ya podo ae gitu. Ngaji gak ngaji podo ae, gak berubah blas gitu. Itu dolimul linafsi gitu. Ya. Podo rajulun yadri wala yadri annahu yadri, ya. Wis ngerti tapi dia ora sadar nek dia iku ngerti gitu. Dadi paling kaya sinten niku kaya gombale sinten ngoten lho ya gitu. Jadi mesti harusnya yadri itu yadri annahu yadri gitu. Kalau dia ngerti itu harusnya sadar kalau dirinya itu ngerti. Bagaimana merubah sikap. Nah, disitulah ada sabiqum bil khairat. Jadi kita harus berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dan ya dzalika huwal fadlul kabir, dan itulah karunia yang amat besar. Nah, masalah muslimin rahimakumullah, di ayat yang 33 itu dijelaskan jannatu adni yadkhulunaha yukhallawna fiha min asawira min dzabi wa lu'lu'a wa libasum fiha kharir wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Monggo. Mereka akan dimasukkan surga Aden. Di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas, mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Dan mereka berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan segala kesedihan dari kami. Sungguh Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Ya. Di dalam kitab tafsir, doa wa qaul hamdulillahilladzi adzhaba 'annal khazan, ini adalah ucapan yang muncul dari kalimat orang yang tadi itu, dhalimul nafsi tadi itu. Karena mereka akan ditahan di padang mahsyar waktu lama sekali gitu. Nah, itulah kemudian mereka akhirnya begitu diselamatkan dengan rahmat Allah, dimasukkan surga, dia berdoa alhamdulillahilladzi adzhaba 'annal khazan. Segala puji bagi Allah, Ia telah menghilangkan duka cita dari kami, dan seterusnya itu. Masalah muslimin rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan kajian ini pada kesempatan yang lain.
Ya, mudah-mudahan ya pembuka kajian kita ini akan menjadikan kita punya semangat baru dalam rangka untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita ya dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan sabiqun bil khairati biidznillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba di dalam kebaikan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan manfaat dan semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.